Acara yang ketiga yaitu laporan dari Ketua DPC API Kabupaten Manokwari Selatan kepada Ibu Pendeta Mesmusa MTH dipersilakan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu, anggota DPC Asosiasi Pendeta maupun tamu undangan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kami mengucapkan selamat datang dan yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, yang kami hormati para pimpinan OPD Kabupaten Manokwari Selatan, yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Manokwari Selatan, yang kami hormati para tetua-tetua agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, yang kami hormati pengurus DPD Asosiasi Pendeta Indonesia Provinsi Papua Barat, yang kami hormati Ketua BKAG Kabupaten Manokwari Selatan, yang kami hormati Ketua MKUB Kabupaten Manokwari Selatan, yang kami hormati pelayan firman dan semua pimpinan gereja-gereja yang mengambil bagian dalam kegiatan kita hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang boleh hadir untuk menghadiri sebagai tamu undangan pada hari ini, yang kami hormati para pimpinan gereja, ketua klasis, ketua MD, semua yang boleh mengambil bagian pada hari ini. Izinkanlah saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pendeta Indonesia, sebagai juga Ketua dari Panitia Kegiatan Seminar dan KKN yang boleh berlangsung dalam 2 hari ini dan pada hari esok. Paling terutama kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, sehingga pada hari ini dan hari esok kami boleh melaksanakan kegiatan ini, seminar dan juga KKN. Seminar dengan tujuan untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan untuk dapat melaksanakan misi penginjilan di wilayah Papua. Masakan teman-teman kita dari daerah Pulau Jawa boleh datang untuk bikin KKR di sini, untuk melayani. Kita punya masyarakat di sini, baru kita di sini bikin apa? Tujuan dari seminar ini memperlengkapi semua hamba-hamba Tuhan supaya dapat menjangkau dan melayani banyak warga masyarakat yang ada di sekitar mereka maupun yang ada di wilayah Manokwari Selatan, di bagian dalam kampung-kampung paling dalam yang tidak bisa disentuh oleh masyarakat dari luar. Tapi kita yang ada ini, kita bisa jadi berkah. Untuk memperlengkapi itu maka kami mengadakan kegiatan seminar dan kegiatan KKR dilaksanakan dalam rangka karena kita di bulan ini merayakan kemerdekaan ke-80 tahun. Indonesia merdeka, dan ini menjadi satu hal yang penting memperlengkapi seluruh masyarakat Manokwari Selatan supaya bisa memaknai kemerdekaan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu izinkan saya menyampaikan pengeluaran yang boleh terjadi dalam kegiatan kita selama 2 hari maupun beberapa program Asosiasi Pendeta
cabang Manokwari Selatan. Dengan dana yang diberikan oleh pemerintah Manokwari Selatan sebesar 100 juta, kami melaksanakan 4 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan seminar dan KKR yang dimulai pada hari ini, yang menelan dana sebesar 75 juta rupiah. Kemudian ada kegiatan lanjutan pada tanggal 5 September, yaitu konferensi luar biasa untuk pemilihan pengurus asosiasi pendeta yang baru pada tanggal 5 September nanti, dan menggunakan dana sebesar 20 juta rupiah. 5 juta rupiah yang tersisa akan digunakan untuk perayaan Natal Asosiasi Pendeta Indonesia, sehingga dengan adanya dana yang diberikan dapat dimaksimalkan untuk membiayai segala kebutuhan dalam memperlengkapi pendeta dan hamba Tuhan dengan seluruh masyarakat Manokwari Selatan. Satu yang kami rindukan adalah biarkan Asosiasi Pendeta Indonesia yang berada di tengah-tengah masyarakat Manokwari Selatan dapat menjadi terang dan garam yang memberkati, bukan untuk jemaat kita masing-masing, bukan hanya untuk organisasi kita masing-masing, tetapi untuk semua organisasi kita bekerja sama. Dukungan dan partisipasi dari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terutama hamba-hamba Tuhan, sebagai pengurus kami mengucapkan terima kasih, karena tujuan kita bersama dapat tercapai apabila kita bekerja bersama-sama. Demikian laporan Ketua Panitia dan sekaligus Ketua Pengurus Cabang Asosiasi Pendeta Manokwari Selatan. Kiranya Tuhan memberkati setiap program kerja yang ada, memberkati pimpinan daerah, dan memberkati semua yang terlibat. Tuhan memberkati kita. Amin. Dan terima kasih kepada Ketua DPC API Kabupaten Manokwari Selatan, Ibu Pendeta Ales Nusa MTH, yang menjadi penanggung jawab dalam kegiatan di hari ini yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kita sekalian. Ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melangkah kepada acara yang keempat, yaitu acara sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawa oleh pengurus DPD API Provinsi Papua Barat, Bapak Pendeta Junaidi Lian Saputro SPH. Diberikan kesempatan kepada wakil atau pengurus DPD API Papua Barat untuk memberikan sambutan. Wakil Ketua 1 DPD API Papua Barat, dengan penuh kasih kami mengundang Bapak Pendeta Junaidi Lian Saputro SPH untuk minta maaf untuk dapat mengambil bagian dalam sambutan di pagi hari. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua yang diberkati Tuhan, pertama-tama kami mohon maaf karena tim baru saja tiba. Kami berpikir Manokwari seperti 5-10 tahun yang lalu, jadi kami berpikir mungkin jam 7 untuk kita bisa lari normal, ternyata jam 7 karena hari Senin kepadatan jalan baru sudah padat dan hampir setengah jam lebih kami harus menyesuaikan. Jadi sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan, terutama untuk panitia. Tapi terima kasih, Tuhan itu baik. Pertama-tama kami menaikkan puji syukur
kepada Tuhan karena atas perkenan Tuhan kami boleh ada dalam acara yang luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Dandim yang kami hormati, Bapak Kapolres, Ketua DPR, Forkopimda Kabupaten Manokwari Selatan yang kami hormati, anggota DPD yang hadir hari ini, Ketua DPC Mansal, Ketua BKG Mansal kalau ada, dengan seluruh anggota yang kami banggakan, seluruh para pemimpin gereja dan para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, tamu undangan yang kami muliakan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini dalam acara yang luar biasa ini kami ada dalam sebuah kegiatan yang tentu sudah dilaporkan oleh Ibu Ketua DPC API Mansal dalam kegiatan yang akan berjalan dalam beberapa hari ke depan. Kita percaya bahwa acara ini terselenggara hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Permohonan maaf yang kedua adalah dari Ketua DPD API Papua Barat yang dianya akan bersama-sama dengan kami hari ini, tapi hari ini beliau dalam kegiatan organisasi berangkat ke Jakarta, Singapura, tetap melalui tujuan utamanya adalah Australia, dan untuk beberapa hari ke depan beliau berangkat, sehingga saya selaku Ketua Satu menggantikan beliau dan beberapa pengurus inti yang akan bersama-sama dengan para anggota dalam DPC Mansal untuk kegiatan bersama-sama hari ini. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Iya. Boleh kita salaman kiri kanan, katakan bahwa Anda luar biasa. Dari tadi tekan kelihatan. Iya, oke, baik. Puji Tuhan. Saya mungkin langsung dalam sambutan ini, Bapak Ibu. Asosiasi Pendeta Indonesia adalah salah satu organisasi kependataan yang memiliki tujuan yang berbeda dari organisasi-organisasi yang lain. Kenapa demikian? Sebab Asosiasi Pendeta Indonesia itu tujuan utamanya adalah person pribadi masing-masing. Saya mengingat beberapa waktu yang lalu ketika Ketua DPC Mansal yang pertama, beliau dipanggil oleh Tuhan, kami datang ke rumah beliau, dan saya masih ingat kata-katanya melalui anaknya dan sekretaris. Beliau mengatakan, pendeta itu kalau berdoa untuk jemaat itu gampang, tapi ketika pendeta itu sakit, siapa yang mendoakan? Itu mungkin garis awal saya harus memberitahu bedanya Asosiasi Pendeta Indonesia dengan organisasi lain. Kenapa? Sebab urusannya itu adalah pribadi. Nah, dari situ maka saya ingin lewat kesempatan yang berbahagia yang indah ini, saya mau bilang kepada semua kita dalam Asosiasi Pendeta Indonesia, mari kita bergerak bersama-sama lewat kesempatan yang berbahagia dan indah ini. Saya cuplik beberapa hal mendasar sebagai pesanan dalam sambutan ini. Yang pertama, dalam tujuan untuk Asosiasi Pendeta Indonesia, namanya saja Asosiasi Pendeta Indonesia.
Tujuan yang pertama itu adalah mempersatukan gereja Tuhan. Saya boleh tambahkan beberapa catatan yang harus kita perhatikan sama-sama, bahwa dari data Kementerian Republik Indonesia per Mei 2025 kemarin, itu jumlah denominasi di dunia itu ada 800. Yang ada di Indonesia ada 300 denominasi, ini bukan gereja. Kemudian di Papua Barat dan termasuk Papua Barat Daya itu 52 denominasi. Di Manokwari sendiri ada 41 denominasi. Di dalamnya ada ribuan pendeta. Untuk kita mempersatukan, maka itu menjadi salah satu tujuan pertama kami. Yang kedua adalah supaya kita membebaskan diri dari konflik doktrin. Jadi di Asosiasi Pendeta Indonesia kita tidak mencampuri doktrin satu sama yang lain, tapi kita hanya berusaha kepada pribadi pendeta itu untuk mereka bersatu. Salah satu contoh, sebelum Asosiasi Pendeta Indonesia ini khusus di Manokwari ada, belum pernah terjadi satu gereja buat acara, contohnya di Sela Natal itu semua pendeta banyak di sana karena sudah ada konfirmasi. Nah, tapi ketika berdiri, maka itu bisa disatukan dari agenda-agenda yang lain. Ini di momen yang kedua, yaitu kita membebaskan diri dari konflik doktrin. Jadi tidak ada perbedaan doktrin. Di Asosiasi Pendeta Indonesia kita tidak bicara doktrin urusan pribadi, tapi bagaimana sesama pendeta kita harus bersatu. Nah, secara umum pendeta Indonesia, siapapun yang merasa pendeta ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Anda itu adalah anggota Asosiasi Pendeta Indonesia, sekalipun secara terikat mungkin ketika jadi anggota waktu kita isi formulir. Ini yang membuat Asosiasi Pendeta Indonesia berbeda dengan yang lain. Mari kita tepuk tangan dulu sama-sama. Yang ketiga, kita bergerak dalam pelayanan dan kesaksian. Lewat kesempatan ini saya juga titip Asosiasi Pendeta Indonesia yang ada di Manokwari Selatan untuk mari memperhatikan kriteria ketiga ini dalam pelayanan kasih bersama-sama dengan program pemerintah yang ada dalam wujud nyata, kerja-kerja nyata. Di Manokwari, teman-teman pendeta Asosiasi Pendeta Indonesia banyak terlibat dalam program kemasyarakatan yang diprogramkan langsung oleh pemerintah. Itu langsung dan tidak langsung sudah sering bersama-sama. Dan dalam program keempat adalah kita tetap mempersatukan visi misi besar dalam negara Republik Indonesia, itu asal kita sebagai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah tidak bisa ditawar, dan itulah yang membuat Asosiasi Pendeta Indonesia itu tetap berpegang teguh kepada dasar dan negara kita. 4 tujuan utama dari Asosiasi Pendeta Indonesia ini menjadi ingatan tersendiri bagi kita semua yang ada. Itu sebabnya dalam kesempatan ini sebagai DPD API Papua Barat, kami apresiasi dan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah mendukung acara ini dengan bantuan langsung dan telah mengkontribusi di sebagai laporan kami ke pusat untuk perhatian pemerintah, dan kami berharap untuk DPD API semakin solid lagi untuk terus mendukung program-program dan kerja nyata dari pemerintah. Mungkin itu secara garis besar yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja luar biasa, dan acara yang luar biasa ini bisa berjalan tentu atas dukungan Bapak Bupati dan seluruh para pemimpin yang ada. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita
dan shalom, selamat siang. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua 1 DPD Provinsi Papua Barat, Bapak Pendeta Samori, yang sudah menyampaikan sambutan yang pertama di pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melangkah kepada acara yang berikut, yaitu sambutan yang kedua, yang dimana sambutan ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, sekaligus Bapak membuka kegiatan seminar dan KKR di pagi hari ini. Dengan penuh kasih kami mempersilahkan Bapak Bernard Anacan SIP Bupati Kabupaten Manokwari Selatan untuk memberikan sambutan sekaligus dengan membuka kegiatan di pagi hari. Shalom, sekali lagi shalom. Shalom yang di kiri, kanan, di samping. Shalom. Mari kita berikan kemuliaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPR beserta Wakil Ketua DPR dan anggota DPR yang hadir, yang saya hormati Bapak Dandim, terima kasih. Yang saya hormati Wakil Pak Kapolres, terima kasih Pak Danyong, ya, terima kasih Ketua Asosiasi Pendeta dari Provinsi Papua Barat yang hadir, dan semua pendeta-pendeta dari Asosiasi Pendeta Kabupaten Manokwari Selatan. Mari kita berikan apresiasi dan kita punya semangat kerja sehingga bisa agenda dan kegiatan ini bisa berlangsung di hari ini, bukan secara kebetulan tapi sudah direncanakan oleh Tuhan untuk kita di Manokwari Selatan. Ya, para pimpinan Forkopimda Manokwari Selatan, para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, ketua dan segenap pengurus Asosiasi Pendeta Indonesia Kabupaten Manokwari Selatan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta hadirin dan undangan yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas kasih dan penyertaan kita semua dapat berkumpul dalam acara seminar dan KKR dengan tema Misi Penginjilan di Tengah Beragam Budaya. Begitu tadi saya duduk di meja, kemudian saya lihat tema ini, ya saya sangat tergerak hati. Terima kasih ya, tema yang luar biasa. Memang apa yang Bapak Ibu pendeta hamba-hamba Tuhan berpikir, kami dari pihak pemerintah juga telah berpikir, karena kami juga di tengah budaya adat yang berbeda, budaya yang berbeda. Tetapi itu jadi sebuah tantangan untuk kita terus semangat dan kita berjuang untuk melaksanakan agenda besar yang sudah dipercayakan oleh Tuhan bagi saya sebagai pemerintah dan juga Bapak Ibu sebagai hamba-hamba Tuhan. Atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Asosiasi Pendeta Indonesia, API Kabupaten Manokwari Selatan yang terus hadir menjadi mitra pemerintah dalam membina umat, memperkuat nilai iman,
serta menjaga harmoni kehidupan sosial dan budaya di daerah ini. Tema yang diangkat hari ini sangat relevan dengan realitas Manokwari Selatan sebagai daerah yang memiliki keragaman budaya, suku, dan agama. Misi penginjilan di tengah beragam budaya menekankan pentingnya kasih, persaudaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan, sehingga Injil Kristus dapat diberitakan dengan penuh hikmat dan tetap menghormati konteks budaya masyarakat yang ada. Hal ini juga sejalan dengan visi pemerintah Manokwari Selatan, yaitu terwujudnya Manokwari Selatan yang harmonis, beradab, adil, mandiri, dan sejahtera, serta misi yang relevan dengan terwujudnya masyarakat Manokwari Selatan yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya, dan keamanan. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, kreatif, dan berdaya saing. Saya berharap melalui kegiatan ini, para pendeta dan pelayan Tuhan dapat semakin diperlengkapi untuk menjalankan tugas penginjilan yang tidak hanya menekankan aspek rohani, tetapi juga mendorong terciptanya kedamaian, kerukunan, serta pemberdayaan masyarakat dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa kita. Begitu sebelum saya melakukan, ya, tentu sebagai pemerintah kemarin di April saya sudah menyampaikan ke seluruh ASN dan tenaga kontrak honorer kita yang ada di Pemda Manokwari Selatan. Penyampaian ini pernah saya sudah menyampaikan di forum asosiasi pendeta waktu kita di Indonesia, ya. Tentu kita lihat persoalan yang terjadi di Manokwari Selatan, di mana miras ini merajalela, sehingga kita membangun daerah ini mau maju. Tapi kita lihat anak-anak kita, adik-adik kita telah terlibat dalam itu. Dan semua persoalan yang terjadi di Manokwari Selatan hampir 80% berawal dari miras. Untuk itu, Bapak Ibu, para hamba Tuhan, kita terus berdoa untuk kota kita, berdoa untuk adik-adik, anak-anak kita, keluarga kita. Semoga ke depan kita benahi ya, semua yang ada di sini, dan ini masalah serius yang harus kita sedang kerjasama. Kita bergandengan tangan dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, TNI dan Polri. Mari kita berantas apa yang menjadi penghambat besar untuk kita di Manokwari Selatan ini. Saya kira ini salah satu poin yang saya dapat menyampaikan kepada kita, sehingga kita terus berdoa. Akhir kata, marilah kita menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat iman, mempererat persaudaraan, dan bersama-sama membangun Manokwari Selatan yang semakin diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santiwa, nama budaya, salam kebajikan. Selesai. Kita segera membuka agenda atau kegiatan ini dengan membunyikan tifa, menunjukkan bahwa kegiatan ini akan dibuka. Begitu dengan menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang punya hidup dan kehidupan ini. Kami sebagai hamba-hamba Allah yang berdiri di depan akan membuka kegiatan ini dengan membunyikan tifa, menunjukkan bahwa kegiatan ini akan dibuka dengan resmi. 1, 2, 3, dan kita sama-sama. Terima kasih. Baik, izin pimpinan berhitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Izin pimpinan gaya layani.
2 kali foto, izin berhitung, 1, 2, 3, sekali lagi, 1, 2, 3, selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kegiatan pembukaan seminar dan KKR di hari yang pertama Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025 boleh selesai dan kita sudah ada di penghujung acara yaitu Ramat Amal. Oleh sebab itu dengan penuh kasih kami meminta kesediaan dari Bapak Pendeta Timlola untuk memimpin kita dengan doa makan di pagi hari. Kepada Bapak Pendeta dipersilakan.